Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengawali hidup kita hari ini, kita mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ketika hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bangkit dari tidur kami, sehingga sepanjang hari ini dalam rancangan-Mu yang agung kami bisa bekerja, berbuat sesuai dengan bagian kami masing-masing. Kami terlebih dahulu mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi lebih daripada itu, setiap kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab sesungguhnya Engkau sendiri yang telah mempersiapkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Jumat 7 Maret 2025 diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan ditawarkan Allah kepada semua manusia yang di dunia ini. Itu sebab dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu artinya, bagi mereka yang respon untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setia sampai akhir, maka dipastikan kehidupan yang kekal menjadi bagiannya. Saudara, bagi mereka yang diselamatkan, maka wajib hukumnya untuk hidup melakukan kebaikan. Wajib hukumnya melakukan, mengerjakan keselamatan. Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi ketika pun kita melakukan yang baik itu sebagai akibat karena kita telah diselamatkan. Dalam renungan pada pagi hari ini, Paulus mengingatkan kembali, jikalaupun orang percaya yang telah diselamatkan itu berbuat baik, jangan karena mereka melakukannya ketika aku masih bersama-sama dengan mereka, Paulus katakan. Pun aku tidak bersama-sama dengan engkau, tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu artinya mau dikatakan harapan Paulus agar mereka melakukan keselamatan mereka itu bukan karena orang lain. Itu sebab dikatakan bahwa setiap manusia, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, jangan pernah engkau melakukan itu untuk mencari pujian terhadap dirimu. Jangan pernah kau melakukan itu supaya orang lain melihatnya. Tetapi lakukanlah. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bahwa yang kamu kerjakan itu, yang kita perbuat itu adalah untuk Tuhan. Dikuatkan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar itu artinya bukan sama sekali kita takut, gentar terhadap orang lain. Tetapi kita melakukannya itu karena didasari takut akan Tuhan. Sebaliknya, karena rasa takut kita kepada Tuhan, maka kita merasa kita telah bersalah kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Mereka yang telah diselamatkan akan sangat menghargai keselamatan itu, sebab keselamatan itu begitu mahal harganya. Saudara, tidak peduli siapapun kita, dimanapun kita berada, dan dalam situasi yang bagaimanapun kehidupan yang kita hadapi, tetaplah konsisten untuk mengerjakan keselamatan kita melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa hal itu tidak gampang.
Seperti kita gampang untuk berkata-kata atau berbicara, jatuh bangun itu adalah proses anak-anak Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan pasti memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan itu dengan satu tujuan. Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan bersama dengan kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kalau beberapa ribu tahun yang lalu Engkau telah menyelamatkan kami melalui karya Kristus di kayu salib. Itu artinya bahwa keselamatan itu begitu berharga bagi kami. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka wajib bagi kami yang percaya yang telah diselamatkan untuk hidup mengerjakan keselamatan itu. Supaya Bapa, ketika apapun yang kami lakukan, kami melakukannya bukan untuk mencari pujian terhadap orang lain. Hanya satu tujuan kami. Sebagai rasa syukur kami, hormat kami kepadamu. Akibat keselamatan yang sudah kami peroleh, biarlah kami hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Supaya selalu ada sukacita, damai sejahtera. Dan nama Tuhan terus ditinggikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.